Oke teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di channel Kebo Gembul. Dalam video kali ini saya akan mereview perbedaan dari kedua tabung ini teman-teman ya. Di sebelah kiri saya ada dispenser sampo. Ini saya menyebutnya sebagai dispenser sampo. Ini bawaan dari pembelian jet cleaner teman-teman. Kemudian di sebelah kanan saya ini ada foam line dari HNL dengan tipe HL2.0. Ini foam line keluaran terbaru dari HNL teman-teman. Di sini saya melakukan pengetesan ini karena beberapa alasan. Yang pertama, di sini ada beberapa teman-teman yang komen setiap saya menggunakan jet cleaner atau mereview jet cleaner, teman-teman banyak yang tanya, "Bang, kenapa tabung sampo bawaan dari jet cleaner nggak pernah dites sekalian?" Karena itu apa teman-teman ya, sebenarnya sudah pernah saya buatkan video perbedaan dari foam line bawaan atau dispenser bawaan dengan foam line tabung salju, tepatnya di video Orion Superjet 100 SX saya yang dulu teman-teman. Ya alasannya yang pertama itu karena ini teman-teman nggak berguna lah, jujur aja ini nggak berguna. Ini buang-buang sampo atau buang-buang sabun, dan hasilnya pun itu menurut saya mengecewakan. Ini bukan hanya untuk model seperti ini ya teman-teman ya, untuk semua jenis dispenser sampo ya, untuk semua jenis dispenser sampo bawaan jet cleaner itu rata-rata jelek ya, maaf ya, memang jelek. Beda lagi dengan foam line yang model-model seperti ini. Di sini itu mekanismenya sangat berbeda teman-teman. Di sini kita copot dulu, kita tunjukkan. Untuk pada bagian dalam sini terdapat orifice teman-teman ya, ini bisa kita copot atau kita gonta-ganti ukuran menyesuaikan kekuatan jet cleaner kita. Kemudian pada bagian depan sini ini juga terdapat filter mesh, jadi ini mekanismenya sangat berbeda dengan foam line bawaan dari standar teman-teman. Dan pada bagian atas di sini untuk mengejas seperti di video-video saya sebelumnya, ini untuk mengatur sampo dan debit air. Kemudian pada bagian depan di sini juga bisa kita adjust sesuai selera, bisa vertikal dan horizontal. Dan untuk material yang digunakan untuk foam line itu jauh lebih kokoh teman-teman. Kemudian kelebihan lain dari foam line model-model seperti ini dibanding seperti foam line bawaan, untuk penggunaannya teman-teman ya, di sini jika teman-teman sudah menerapkan sistem quick release itu lebih mudah. Nah seperti ini, jadi penggunaannya itu lebih efisien teman-teman. Beda lagi dengan tabung sampo bawaan dari jet cleaner. Ini sebenarnya pemasangannya juga cukup mudah, tinggal kita tekan. Nah seperti ini, tapi dengan catatan ini nozzle bawaan teman-teman ya, kita harus menambah konektor quick release juga agar bisa menerapkan sistem quick release seperti ini teman-teman. Nah seperti ini. Kemudian fungsi dari penambahan konektor jantan ini untuk nozzle bawaan itu juga bisa dipakai, jadi nggak terbuang. Oke, sekarang langsung saja biar nggak kelamaan kita uji teman-teman ya perbedaan atau performa dari foam line bawaan atau dispenser sampo dan foam line atau tabung salju ini teman-teman. Dan satu lagi tips buat teman-teman yang menggunakan tabung foam line atau tabung salju yang modelnya seperti ini, entah itu merek HNL, merek Alto Prime atau merek MGGC, itu sebenarnya ada perawatannya teman-teman. Untuk tips perawatan di sini, jika teman-teman sudah melakukan pencucian mobil menggunakan tabung foam line, saya sarankan ini untuk tabungnya kita copot teman-teman ya, kita isi air bersih, kemudian kita pasang lagi seperti ini dan kita tekan triggernya teman-teman. Sret. Jadi yang keluar itu kan air bersih, bukan air campur sabun atau air sampo teman-teman. Fungsinya di sini untuk membersihkan kerak-kerak atau sisa sabun yang tersisa pada bagian dalam sini teman-teman, agar agar nggak terjadi kebuntuan, karena di dalam sini itu ada filter mesh yang sangat rapat sekali. Jika ada sisa-sisa kotoran
itu menyebabkan tabung foam lainnya itu yang keluar hanya air teman-teman. Jadi jika teman-teman mengalami kendala seperti foam line hanya keluar air nggak keluar sabun, bisa teman-teman bongkar di sini. Ini kemungkinan pada filter meshnya itu kotor, dan agar nggak kotor ya seperti itu tadi, foam line-nya kita isi air bersih, kemudian kita lakukan penyemprotan seperti biasa teman-teman, sambil kita putar mentok ke kiri, kemudian kita putar mentok ke kanan untuk membersihkan sisa-sisa kotoran pada bagian dalam sini teman-teman. Oke, sekarang langsung saja kita uji teman-teman ya, kita lihat hasil busa yang dikeluarkan oleh foam line bawaan dan foam line aftermarket. Sip, mantap. Oke teman-teman, untuk pengetesan tabung foam line dan dispenser sampul bawaan dari jet cleaner, di sini saya menggunakan takaran air sebanyak 400 ml teman-teman ya. Di sini 400 ml, kemudian akan saya tambah sampo sebanyak 100 ml. Dan biar lebih adil, nanti untuk takarannya di sini kita tuang ke dispenser sampo ini teman-teman. Oke, sekarang kita tambah sampo sebanyak 100 ml, perbandingannya 4:1 teman-teman, pas, totalnya jadi 500 ml. Kemudian kita gocok-gocok dulu teman-teman ya, biar sampo dan airnya tercampur secara merata. Oke, jika sudah terasa tercampur rata seperti ini, kita bagi teman-teman, jadi ini adil. Nah, seperti ini, tambah lagi dikit. Jadi ini menggunakan takaran tadi teman-teman ya, 4:1. Sekarang tinggal kita tutup. Nah, untuk bagian dalam dispenser sampo bawaan seperti ini, nggak ada filter, nggak ada orifice, langsung lubang teman-teman ya. Beda dengan foam line aftermarket yang dalamnya ada orifice dan filter mesh yang menghasilkan busa lebih padat dan tebal. Oh ya teman-teman, bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel saya, jangan lupa dukung channel saya dengan like, subscribe, komen, dan share teman-teman ya, agar saya lebih semangat membuat video-video menarik lainnya tentang seputaran jet cleaner. Sip, mantap. Oke, sekarang lanjut ke pengetesan. Untuk yang pengetesan pertama, di sini saya akan mengetes dispenser sampo bawaan dari jet cleaner teman-teman ya. Untuk pemasangannya seperti tadi, tinggal kita colok seperti ini. Sekarang kita tes pada kendaraan. Nah, hasilnya bisa dilihat sendiri, sangat encer. Pokok ini kalau menurut saya percuma teman-teman kalau kita pakai, yang ada kita buang-buang sampo, sayang samponya teman-teman. Sekarang kita lanjut tes menggunakan foam line atau tabung salju. Kita coba dulu. Sekarang kita uji perbedaannya, kita tunjukkan perbedaannya seperti ini teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri, ini hasilnya sangat tebal sekali teman-teman ya. Beda dari dispenser, itu dispenser bawaan dari jet cleaner. Kita tes lagi. Hasilnya benar-benar jauh teman-teman. Itu mengapa alasan saya nggak pernah pakai
dispenser sampo bawaan dari jet cleaner ya, karena ini hasilnya sangat-sangat beda sekali. Oke, sekarang kita lanjut ke apa ya, ke penyucian. Oke teman-teman, seperti yang saya sebutkan di awal video tadi, untuk tip perawatan tabung foamline agar nggak gampang macet, tabungnya kita isi air bersih, kemudian tinggal kita semprotkan teman-teman, agar sisa-sisa busa yang terdapat pada bagian depan sini atau pada bagian dalam foamline, terutama pada filter mesh, itu hilang, nggak menyebabkan kerak. Caranya cukup mudah teman-teman. Jadi untuk untuk lebih awet lah, pokok untuk lebih awet ya, caranya tinggal kita bersihkan menggunakan air bersih. Bisa ini kita putar mentok ke kanan teman-teman ya. Oke, mungkin seperti ini saja teman-teman ya cara perawatannya. Jika airnya yang keluar sudah nggak campur sabun, berarti ini sudah bersih, sudah bisa ditaruh teman-teman, disimpan lah maksudnya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video saya hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar saya lebih semangat membuat video-video menarik tentang jet cleaner teman-teman. Assalamualaikum, see you. Yes.